Jadi kalau kita nggak suka sama Joko Pret, kemudian penggantinya pun juga kita anggap sama. Wong ngomong kok mintra-mintri saenak-enak. Kenapa sih Pak Jokowi dibenci? Ya, Pak Jokowi itu dibenci karena Pak Jokowi itu mengambil saham dari Freeport 51,2% dan rencananya akan diambil 10% lagi untuk kedepannya. Jadi 51,2 ditambah 10 jadinya adalah 61,2%. Itu nanti kedepannya. Dan Freeport ya, itu sekarang smelternya itu berada di Gresik. Gresik itu mana sih? Wow. Gresik itu adalah Jawa Timur. Jawa Timur adalah bagian dari Indonesia. Nah, itu adalah salah satu alasan kenapa Bapak Jokowi ini sangat dibenci lagi oleh orang-orang yang tidak ingin Indonesia ini menjadi negara maju. Jadi tahu kan kenapa Pak Jokowi saat ini dicaci, dihujat, dikata-katain sebagai Mulyono, dan kita yang membela pemerintah dikata-katain sebagai buzzer, apalah inilah bla bla bla. Itu loh teman-teman alasannya kalau ingin tahu ya. Pokoknya pembenci Pak Jokowi itu adalah pengkhianat bangsa, gitu aja deh. Betul. Makanya di pilkada nanti ya, jangan pernah mencoblos juga memilih orang-orang yang sekiranya itu ada aliran-aliran yang membenci Pak Jokowi gitu loh ya. Kita tahu kan siapa saja pembenci Pak Jokowi ya. Betul. Batuk gua. Batuk karena kagum melihat Kaisang pakai baju apa ya? Nggak ada tulisan sih, anak Mulyono ya. Iri ya, Bos. Keren sih, itu nama kan keren, jadi perbincangan terus selama beberapa bulan ini. Katanya nama yang diberi karena waktu kecil sakit-sakitan diganti nama gitu. Sekarang setelah ganti nama malah orang banyak nih yang jadi sakit. Satu republik sakit ya kan. Tapi saran saya sih kalau bisa ditambahin satu lagi gitu, adik Fufu Fafa tanda kutip gitu kan. Karena sekarang kan orang ini semakin sakit hati percaya belum sembuh ini bahwa orang. Fafa itu adalah Gibran gitu kan. Tambahin dong logo Fufu Fafanya biar lebih mantap gitu. Nanti kan. Jadi anak tuh ditambahkan. harus berani gitu kan. Biar keren, jadi idola gitu. Oke, mau bilang apa? Susah sih cari di mana jual rasa malu ya kan. Keren lah pokoknya mereka. Salam waras untuk kita semua. Teman-teman, jumpa lagi bersama saya di Freddy Kako Channel ya. Video yang barusan kita simak bersama itu adalah bagian dari segerombolan orang yang sampai saat ini ya, sampai hari ini, hari Jumat tanggal 27 September tahun 2024 itu masih mengalami sakit hati yang sangat-sangat angkuh ya. Sehingga ketika mereka melihat Kaisang memakai rompi bertuliskan Putra Mulyono, mereka nampak tersakiti. Ini kan aneh teman-teman ya. Mereka yang memulai menyebutkan Pak Jokowi dengan nama Mulyono itu tidak menjadi masalah bagi Bapak Jokowi. Namun ketika anaknya Bapak Jokowi, Mas Kaisang, membuat tulisan pada rompinya Putra Mulyono, mereka seperti tidak terima ya, malah memberikan saran kalau bisa tambah lagi adiknya Fufu Fafa ya. Ini kan merupakan bagian dari sakit hati yang berlebihan. Kasihan sekali ya mereka ini. Sering banyak disampaikan ini adalah bandara VVIP. Saya tadi sudah perintahkan ke Pak Menteri Perhubungan agar segera diubah menjadi bandara komersial, airport komersial, airport untuk umum, bisa untuk haji, untuk umroh, dan untuk yang lain-lainnya. Mantap juga nih. Ini mungkin sampai Desember kapasitas 200.000, tapi setelah menjadi bandara komersial nanti bisa kapasitas sampai ke 7 juta penumpang per tahun. Pak, nggak ada evaluasi berarti Pak tadi? Nggak ada evaluasi dari Bapak? Ya mulus banget sih turunnya. Landing mulus,
kemudian tadi masuk ke dalam itu. Ya, sangat bagus. Tidak terlalu besar, tetapi lebih dari cukup. Ya, supaya lebih bermanfaat. Mantap. Jangan hanya untuk VVIP, enggak. Lebih bermanfaat bagi yang mau umroh, yang mau haji, yang mau terbang ke dan dari IKN, saya kira akan lebih bermanfaat loh. Ya, berinvestasi di IKN ada 2 mungkin nanti. 3, ada 3 ringnya dan yang swasta nasional dan juga peresmian beberapa yang sudah selesai. Ya. Sektor apa aja Pak? Besok nanti, besok. Sehat selalu ya Bapak Presiden Joko Widodo. Karyamu sangat-sangat membuat kami bangga dengan Anda. Ya teman-teman, tentu saya tidak bisa membayangkan bagaimana para pembenci dari Bapak Jokowi ini melihat video ini ya. Bagaimana Bapak Jokowi merubah bandara kelas VVIP yang ada di ibu kota Nusantara menjadi bandara komersil. Ya, artinya semua pesawat bisa terbang lewat sini. Ya, penumpang-penumpang komersil bisa terbang lewat bandara yang ada di IKN. Wow. Apa kabar Amin Rais? Yang bilang IKN itu akan mangkrak. Ini kalau Amin Rais lihat ini saya tidak tahu ini nanti. Jangan-jangan, waduh gawat ini. Teman-teman, jangan di-share video ini ke Amin Rais ya. Ya, please. Kasihan kalau dia lihat ini nih, waduh nggak bisa kebayang saya gimana rasa puyengnya Amin Rais ini. Kaisang Pangarep, yakni putra bungsu dari Jokowi, tidak keberatan jika ayahandanya dipanggil dengan sebutan Mulyono. Bahkan dia itu sampai rela-rela menggunakan baju santai aja yang bertuliskan putra dari Mulyono. Jadi maksud saya di sini kalian para pendukung-pendukungnya, jikalau kami menyebut Jokowi dengan sebutan Mulyono, kalian jangan baper, karena di sini balik lagi si putra bungsunya juga tidak keberatan jika ayahnya dipanggil dengan sebutan Mulyono. Tapi balik lagi sih, kesian ya Jokowi, nama yang sebenarnya itu membuat dirinya menjadi petaka. Memang benar apa kata petaka. Pak Jokowi sama sekali tidak keberatan apapun nama yang Anda sematkan pada dirinya. Ya. Kasih paham dia, Ingat Bang. tidak, waktu Gibran Anda istilahkan dengan nama Samsul, ya, ingat tidak? Di saat debat ya, Presiden kemarin, si Gibran memakai baju yang bertuliskan Samsul. Berarti nama itu membawa hoki. Hoki. Gibran menang di pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Berarti kasih paham nama apapun yang Anda sematkan itu membawa hoki kepada keluarga Jokowi. Itu fakta. Ada juga istilah namanya belimbing sayur. Tidak apa-apa. Belimbing sayur. Dan yang terakhir, Anda sematkan nama kepada Jokowi, yaitu Mulyono. Dan si Kaisang Pangarep memanfaatkan ini sebagai peluang, ya, sebagai peluang bahwa nanti dengan memakai nama Mulyono di rompinya, di jaketnya tertulis Putra Mulyono, dia akan sukses nanti. Amin. Ya, dengan memakai rompi yang bertuliskan Amin, Putra ya, teman-teman. Mulyono. Karena sudah ada pengalaman. Ya. Dengan apapun yang Anda istilahkan kepada keluarga Jokowi, selalu trending, selalu membawa berkah. Ya Pak Jokowi orang baik lah. Apapun yang Anda sematkan kepada keluarga Jokowi, nama apapun, Jokowi tidak merasa dihina, Jokowi tidak merasa disolimi, tapi keluarga Jokowi tetap berbangga diri dengan apapun yang Anda sematkan pada dirinya. Dosa yang dia miliki akan Anda ambil, dan pahala yang Anda miliki akan diambil sama orang yang Anda hina. Jadi sekali lagi saya ingatkan, sering-seringlah memberikan nama apapun kepada keluarga Jokowi, karena nama-nama yang diberikan membawa berkah buat keluarga Jokowi. Hebatnya anak-anak Pak Jokowi itu seperti ini ya. Ketika orang menghina bapaknya Pak Jokowi, mereka jadikan itu sebagai peluang. Ya, ini tentu patut kita tiru ya teman-teman. Cara merespon sesuatu yang negatif
itu dirubah menjadi hal-hal yang positif, ya, bahkan berdampak dan membawa keberuntungan, ya, membawa keberuntungan dan juga keuntungan. Ini sangat keren sekali, guys. Setelah gerakan coblos semua paslon redup, anak-anak Abah sekarang punya gerakan baru. Apa tuh, Bang? Nama gerakannya adalah gerakan pasang satu foto saja. Kok bisa? Apa itu gerakan pasang satu foto saja? Ya, ternyata rencana mereka, ya, setelah Prabowo Gibran dilantik, mereka hanya akan memasang foto Prabowo saja tanpa mau memasang foto Gibran. Nggak boleh lah. Boleh kreatif, boleh. Tapi harus berlandaskan norma-norma kewajaran. Iya. Kalian udah bosan hidup ya? Maksudku kalian udah bosan hidup waras. Ku tanya dulu sama kalian ya, rumah mana di Indonesia ini warga biasa, masyarakat biasa yang memasang foto presiden dan wakil presiden di ruang tamunya? Ada, Bang. Rumahnya biasanya yang pasang foto Abah. presiden dan wakil presiden itu biasanya kantor pemerintahan, sekolah, perusahaan, sekolah. Ya, betul. Ya, kau tinggal di sekolah. Kalaupun ada rumah masyarakat, ya, itu kurasa 1 di antara 1000 itu. Iya, betul. Sedangkan kalian tanya satu-satu anggota dewan itu, belum tentu di rumahnya dipasang foto presiden dan wakil presiden. Belum tentu. Nggak usah foto presiden, foto ketua dewan. Belum tentu. Nggak aja orang ini. Ya kan? Jadi ini berangkat dari kekecewaan mereka. Karena apa? Ternyata isu Fufu Fafa gagal total. Nggak mempan. Mereka bermimpi bahwasanya isu Fufu Fafa bisa mereka pergunakan untuk melengsarkan Gibran Raka Buming Raka. Tahu kalian arti lengser? Melengsarkan itu udah pernah duduk baru lengser. Ini dilantik belum udah lengser. Bocor. Ya, dan tahu ndak kalian? Sebetulnya ini gerakan ini berangkat dari kekecewaan. Kekecewaan yang mereka bikin sendiri. Kenapa aku bilang? Ya kan? Mereka kan rencananya mau coblos 3 paslon, ya kan? Rupanya ketika lembaga survei menyiarkan berapa hasil survei, didapatlah hasil survei yang golput cuma 3%. Jadi mereka berpikir ini bakalan sia-sia, buang-buang waktu, buang-buang energi. Mereka kira yang golput itu lebih daripada 50%. Ternyata cuma 3%. Makanya aku bilang golongan ini ya adalah golongan dengan suara yang terbesar, ya, maksudnya suara kuar-kuar terbesar, tapi dengan jumlah paling kecil. Suara kuar-kuar terbesar, benar juga ya. Itu, ya kan? Jangan ilmu ganjar yang kalian ambil. Ilmu token makin kecil makin ribut. Aduh, ya kan? Boleh kecewa, tapi jangan gila. Boleh sakit hati, tapi jangan sakit jiwa. Besok setelah dilantik si Gibran contohnya, gerakan apa lagi mau kalian bikin? Masih ingat kejadian 2014? Muhammad Taufik, kalau tidak salah dia waktu itu wakil ketua DPRD Jakarta, ya. Waktu Joko Widodo menang menjadi presiden Republik Indonesia, dia tidak mau pasang foto Jokowi. Astaga. Yang dia pasang foto Prabowo. Udah jelas-jelas Prabowo kalah, ya. Tapi Jokowi fotonya nggak mau dipasang. Udah wakil ketua dewan loh. Ya kan, kalian kan nggak ada apa-apanya. Ini wakil ketua dewan. Tahu kalian berapa lama bertahan? Dia pasang foto Prabowo sebentar. Makanya aku bilang, ya,
Itu bisa, itu kalau aku katakan itu perbuatan konyol. Kenapa bilang? Ketika Prabowo dan Gibran dilantik, otomatis nanti ketika kau datang ke kantor lurah, ya mau Pasti bikin, mau lihat adakan lah. urusan, kau akan lihat foto Gibran di situ. Kejang-kejang lah kau Tapi di dia situ. begini bang. Begitu Matanya kau begini. ya mau apa namanya, begitu kau mau ngurus surat pindah, datang ke kantor di Dukcapil, lihat kau tengok di situ Prabowo dan Gibran. Ya, itu Atau gini dia. aja, Mau Bang. kemana lagi kau lari? Dia hanya lihat Prabowo. Kerja kau di sebuah perusahaan contohnya, kau tengok nanti di kantor itu tetap fotonya Prabowo dan juga Gibran. Mana bisa kau ganti foto bapakmu di situ? Kecuali kalau di rumah suka-suka mula. Mau foto presidennya itu kau di situ kau bikin nggak apa-apa. Dan wakilnya Prabowo, sukamu itu kan di rumahmu, gitu loh ya. Jadi makin lama makin apa orang ini, makin nggak apa, makin nggak waras. Dan juga mereka ini, tahu nggak kalian, mereka ini marah karena apa? Karena mereka melihat kenyataan ya tidak sesuai dengan yang mereka harapkan. Kenapa aku bilang begitu? Ternyata relawan Anies banyak yang masuk jadi relawannya Kamil. Itu yang bikin sakit hati mereka tambah dalam. Bayangkan, relawannya Anies ada 42 simpul relawan masuk semuanya ke Ridwan Kamil. Apa nggak stres orang itu? Makanya, ya apalagi lembaga survei sudah mengeluarkan hasil, walaupun itu bukan hasil dari KPU, tapi itu menjadi gambaran bahwasanya Ridwan Kamil mendapatkan 51,8%. Satu putaran berarti ya? Itu, jadi hal-hal seperti itu yang bikin orang ini makin lama makin gila. Ditengoklah kan Ridwan Kamil 51,8, ya. Setelah itu Pramono Anung 28,4. Yang golput 3. Jadi patah arang lah orang itu. Apalagi sekarang kan Anies mengeluarkan statementnya pun itu yang enggak. Bahwasanya dia hanya mendukung dirinya sendiri. Dia tidak mau mengarahkan kemana-mana. Nggak usah pun kau arahkan, udah mengarahkan diri sendiri mereka. Ya, udah lebih banyak dari kalian itu yang waras daripada yang kurang. Ya, itu dia. Ya, bayangkan kalian mau mencoblos 3 paslon. Di mana di dunia ini orang yang nggak kurang waras melakukan hal tersebut? Cuman kalian lah. Datang capek-capek, mandi pagi, sarapan ya, uang sarapan 15.000. Dari tempat sarapan kalian pergi ke TPS itu makan minyak sekitar 1 liter. 1 liter sekarang itu 10.000, bolak-balik PP ke rumah contohnya habis 2 liter. 20.000 tambah sarapan tadi 35.000. Belum lagi kalau misalnya selesai dari TPS kalian ngobrol-ngobrol dulu, selesai ngobrol-ngobrol kalian dengan kawan-kawan kalian itu makan siang lagi. Habis lagi uang makan siang 20.000. 20.000 ditambah 35.000, 55.000. Begitu sore pulanglah kalian, ternyata di tengah jalan ada gorengan. Ingat kalian sama anak istri kalian beli lagi gorengan ya kan? Kalian beli gorengan misalnya 20.000 tambah lagi 20.000. 20.000 tambah 55.000, 75.000, 75.000. Setelah itu nyampe di rumah tidur. Mau kau rugi 75.000? Kalau memang kau cukup gila melakukan itu, lakukanlah, nggak ada yang larang. Nggak dipikirkan, lebih bagus tidur di rumah, nggak usah coblos. Enggak aja kalian. Aduh. Jadi itu dia ya. Jadi ku tengok sekarang kayak Rocky Gerung, Refli Harun ya. Itu sudah apa namanya, dan juga teman-teman mereka itu sedang mensosialisasikan masalah apa pasang satu foto saja. Membe. Aduh. Makanya aku bilang di rumah kalian pasang foto itu di rumah.
Jadi gimana pun ceritanya, ya apapun yang kalian katakan, apapun yang kalian ucapkan, suka tidak suka, yang namanya Gibran tetap dilantik. Itu dia. Kalian mencoba untuk membenturkan kemarin Bapak Jokowi dengan Bapak Prabowo, gagal. Ya kan? Masih kalilah waktu itu di media sosial dan juga ada di YouTube, ada di TikTok, ada di mana-mana mengatakan bahwasanya hubungan Joko Widodo dan Prabowo retak. Otak mereka yang retak. Opungmu retak. retak. Setelah itu nggak bisa dibenturkan bapaknya sama apa, dibenturkan Joko Widodo dan juga Prabowo, dibenturkanlah Prabowo sama anaknya. Dibikinlah narasi bahwasanya Prabowo setelah dilantik akan meninggalkan Gibran. Rocky Gerung punya kerja itu. Makanya kalau kalian masih mau tetap menjaga kewarasan kalian, nggak usah tonton Rocky Gerung official. Tapi kalau kalian belajar bersilat lidah, situlah kalian belajar. Tapi kalau mau belajar waras tambah pintar, nggak usah tonton. Ya teman-teman, terkait dengan isu bahwa mereka akan melengsarkan Gibran ya, dan isunya itu teman-teman tahu, yang akan menggantikan Gibran sebagai wakil presiden nanti adalah Puan Maharani. Ini hayalan dari Mahfud MD atau Rocky Gerung ya? Atau dari siapa ini? Atau hayalan dari anak-anak Abah? Ya, memang rada-rada lucu ya orang-orang yang tidak bisa melupakan kekalahan pada Pilpres kemarin. Padahal Pilpresnya ini sudah selesai, tapi masih saja mereka berbicara tentang Pilpres. Waduh, orang kerjaan apa kalian ini? Biarkan negara ini ada yang memikirkan. Jangan kalian ikut campur. Kalian mau bela siapa? Bela Anies. Tuh, Anies sudah mengakui di Jepang sana katanya dia seorang pengangguran. Ngapain kalian bela lagi? Aduh, ini susah-susah. Sampai-sampai si Rocky Gerung karena berkoar-koar di politik udah nggak laku, pindah ke sebelah. Ya, dia mengomentari sepak bola. Ini mungkin persiapan dari Rocky Gerung ya teman-teman, bahwa nantinya ketika Bapak Jokowi tidak lagi memimpin, tidak lagi menjadi Presiden Republik Indonesia, masa jabatan sudah selesai, entah siapa lagi yang mau dikritik oleh Rocky Gerung. Makanya dia mencoba untuk mengalihkan kritikannya kepada Timnas Indonesia. Sesuatu yang menurut saya sangat konyol. Dan kelihatan sekali bahwa mereka ini sudah kehabisan akal untuk mengkritik pemerintahan Bapak Jokowi. Atau mungkin mereka mau coba-coba kritik pemerintahan Pak Prabowo. Habis kalian dibuat sama Pak Prabowo nanti. Oke teman-teman, saya kira sampai di sini video saya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe bagi yang belum ya. Share video ini sebanyak-banyaknya.